Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Ridwan. Saya adalah CGB Angkatan ke-10. Perkenankan saya untuk membuat sebuah tugas, yaitu budaya positif yang pada saat ini saya lakukan bersama guru-guru di SMK Negeri 1 Garut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Garut yang saya hormati, Bapak dan Ibu Pak Pongli yang sama-sama hadir yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru produktif yang sama hadir yang saya hormati. Puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkenan rahmat taufik hidayahnya kita sekalian sampai saat ini diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk berubah dan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing ke tempat yang berbahagia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa sebagai amal soleh di hadapan beliau. Salawat serta salam sifat tercurah dari junjungan kita Habibana Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita sekalian selaku pemirsa dan beliau. Bapak Kepala, Bapak dan Ibu Guru yang sama hadir. Pertama, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Kebetulan saya Iwan Ridwan merupakan salah satu calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini adalah salah satu tugas yang harus saya ampuh, yang harus saya laksanakan sebagai wujud keseriusan saya sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu guru yang berbahagia, sebelum pemaparan saya akan sampaikan, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk itu mohon berkenan kepada Bapak Murid STMPD untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan. Terima kasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudhirahu ala dini kulli wa qabilahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Di siang hari ini kita semua bisa berkumpul tentunya atas undangan dari Bapak Iwan Ridwan selaku calon guru penggerak angkatan 10 dalam rangka kegiatan budaya positif, destinasi budaya positif yang nantinya itu diterapkan di sekolah kita. Tentunya mudah-mudahan kita semua di sini berkat rahmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan alam, kepada Nabi kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para nabinya hingga kepada kita sekalian, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat dan hidupnya juga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan guru penggerak atau pendidikan guru penggerak ini sudah masuk ke sesi 10, ya, di mana Pak Iwan Ridwan adalah sebagai pesertanya calon guru penggerak, dan sekarang itu sedang dilaksanakan pembukaan program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, Pak Iwan sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 10 peserta pendidikan guru penggerak, tentunya banyak sekali hal-hal yang didapatkan selama kegiatan guru penggerak dan harus diimplementasikan di sekolah. Salah satu yang akan dilakukan atau diimplementasikan pada kesempatan ini adalah mengenai budaya positif, diseminasi budaya positif. Pada itu dimohon kepada Ibu semua untuk menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Iwan sebagai bentuk materi yang
yang perlu kita ketahui dan juga sebagai bentuk dukungan kepada Pak Iwan, karena ini adalah merupakan salah satu tugas beliau untuk nantinya dapat menyelesaikan kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, semuanya tentunya mendapatkan barokah ya, kegiatan ini dan dijadikan sebagai amal ibadah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada Pak Iwan selamat ya melaksanakan kegiatan destinasi ini dan juga kepada seluruh kabupaten guru dan juga staf TU. Ini adalah harus diikuti oleh semua unsur sivitas akademik SMK Garut, tidak hanya guru saja, staf kepala usaha juga harus mengetahui bagaimana implementasi budaya positif yang nantinya akan dilaksanakan di sekolah kita. Ya, dengan kita bismillahirrahmanirrahim kegiatan destinasi budaya positif salon penggerak angkatan 10 yang nantinya akan difasilitasi oleh Bapak Iwan Ridwan dengan ini dimulai. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangannya. Bila terima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang hormat Bapak Mudir Rusli STPNPD yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa beliau adalah guru penggerak angkatan 7 dan sekarang sedang mendapatkan tugas baru yaitu PP ya. Jadi kami CGP ada di dalam bimbingan PP ya. Jadi pembimbing praktek guru penggerak angkatan ke-11 ya. Soalnya juga beliau calon pemimpin ya. Mudah-mudahan lulus jadi kepala sekolahnya dan beliau sudah akan berada di titik pimpinan yang paling tinggi ya sebagai pengawas. Kita doakan semoga beliau lancar dalam segala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak usah tegang ya. Hari ini kita hanya berkomunikasi saja. Kalau judul yang akan saya sampaikan adalah budaya positif ya. Bapak Ibu kan tahu ya, yang namanya budaya itu pasti berhubungan dengan kebiasaan, berhubungan dengan sikap, berhubungan dengan karakter atau nilai-nilai budaya, baik itu positif atau negatif ya. Nah, kita sebagai guru, mohon maaf Bapak Ibu, saya berada di depan sini bukan berarti menggurui ya, tapi karena situasinya saya harus menyampaikan materi, jadi mohon maaf kalau saya berdiri di depan. Nanti setelah saya selesai mungkin Bapak Ibu guru akan masuk ke dunia guru penggerak yang berikutnya atau program-program yang lainnya. Jadi dalam kesempatan kali ini diseminasi budaya politik ini, budaya positif ini, kita akan bicarakan masalah hal-hal yang harus ada yang positif di lingkungan kelas ya. Karena pilih juga berasal terima kasih Pak Kepala. Hal-hal yang harus kita buatkan di kelas itu salah satunya adalah sikap atau karakter siswa. Mungkin Bapak Ibu tahu dan pernah merasakan ataupun kita pernah jadi siswa kan. Selama di kelas apakah guru semua baik semua tidak? Tidak. Ada yang baik, ada yang kurang baik gitu. Ada yang nilainya bagus, ada nilainya kurang bagus. Ada ranking 1 sampai ranking 36. Itu bagi-bagi tugas ya. Berarti setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu guru, saya akan menyampaikan 6 poin, tapi akan menitik beratkan kepada budaya positif ya. Yang pertama yang akan kita ulas di sini adalah konsep utama budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, paradigma baru dalam pembelajaran, paradigma
paradigma itu apa Bapak Ibu? Ukuran. Ukuran, ya, ukuran. Paradigma baru atau ukuran saat ini dalam pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pada prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai kebutuhan pada tahap perkembangannya dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang itu anak tidak hanya dituntut untuk pintar dalam ilmu pengetahuan, tetapi dituntut pintar dalam berakhlak karimah. Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam profil Pancasila itu, ini sebagai gambaran saja. Yang pertama ada nilai-nilai, ya. Nilai yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia. Yang kedua ada nilai mandiri. Yang ketiga benalar kritis. Kemudian yang keempat ada kreatif. Yang kelima bergotong royong. Kemudian kebinekaan global. Jadi artinya anak dituntut untuk cerdas, tapi dia memiliki karakter yang 5 ini. Ini yang dituntut oleh paradigma baru dalam pembelajaran. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengenal budaya positif, maka karakter itu dikaitkan dengan pelajaran Pancasila. Kemudian tujuannya, ya. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan tujuannya yang pertama, guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta mempersepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol tersebut. Yang kedua, tujuannya guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Jadi Bapak dan Ibu guru di sini dari berbagai kalangan, dari sub kebijakan, kemudian guru produktif, kemudian ada warga sekolah. Jadi kita semua alhamdulillah di sini masuk, ya, diwakili oleh berbagai elemen. Nah, miskonsepsi teori kontrol Dr. William Glasser yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini paradigma sebelumnya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat kalimat ini, kira-kira sepakat atau tidak? Ini paradigma sebelumnya, ya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa yang dianggap benar, tetapi dalam kenyataannya benar atau salah? Dalam kenyataannya harus atau tidak boleh? Menurut Islam gimana? Boleh tidak kalau orang dewasa dipaksa untuk mengikuti anak kecil atau siswa dipaksa untuk mengikuti gurunya ataupun yang lebih atasannya ataupun apa itu namanya seniornya? Kira-kira kalau dipaksa seperti itu apa akan kita? Terima kasih Pak Iwan telah memberikan pertanyaannya yang mungkin di sini menurut asumsi saya, Pak. Ketika seorang anak kecil dipaksa untuk mengikuti prosedur orang dewasa, kehendak orang dewasa. Mungkin yang pertama di sini saya akan melihat dari tujuannya terlebih dahulu, Bapak. Kemudian dari faktor yang kedua saya melihat dari sudut pandang. Kalau misalnya orang dewasa itu memiliki tujuan yang lebih bagus, apalagi untuk budaya positif di kelas anak ketika melakukan kekeliruan, diberikan tujuan dan pemahaman yang bagus, dan dari prosedur orang dewasa itu atau gurunya sedikit memaksa, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kita berbicara dari kasus yang lain, mungkin sepertinya pemaksaan itu harus lebih dikaji ulang kembali. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, closingnya buat Ibu. Luar biasa. Terima kasih Ibu atas pemahamannya. Mungkin setiap
orang setiap guru pasti berbeda-beda pendapat. Yang benar barusan kata Ibu Citra bahwa kita harus melihat dulu posisinya di mana ya. Apakah atau tidak orang dewasa memaksa orang yang lebih rendah tingkatannya, ya. Contoh gini, sekarang di sekolah itu ada yang namanya junior, ada yang senior ya. Baik nggak senior pemerintah junior? Kalau kita tidak berpikir secara utuh, pasti langsung menjawab tidak baik karena memaksa. Tapi pada saat kita melihat nilai-nilai positif di dalamnya, mungkin ada yang positif, contohnya disiplinan, yang kedua ketepatan waktu dan sebagainya. Gitu. Jadi menurut teori kontrol Dr. Glasser, jadi yang 4 poin ini perlu kita perbincangkan, kita melihat posisinya di mana, kemudian kita ambil positif dan negatifnya, sehingga kita tidak langsung menelan mentah-mentah informasi, tapi harus diserta dievaluasi, kemudian dimunculkan sebuah solusi. Nah, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira ini kalimatnya mendalam. Kira-kira Pak Eri bisa menjelaskan sedikit? Kasih Pak Eri. Coba. Terima kasih Pak Iwan. Jadi membuat orang merasa bersalah gitu ya, dengan menguatkan karakter. Tadi ada dengan bercerita. Jadi ketika membuat orang bersalah itu disebabkan oleh apa dulu ya? Jadi ada alasan. Tapi dengan alasannya itu orang tersebut bisa menguatkan karakter dengan dirinya, tapi tidak bisa membuat orang itu bersalah dengan kebersalahannya orang tersebut dan alasannya mungkin. Jadi lebih fleksibel dengan Lebih fleksibel ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat luar biasa Pak Eri dengan seluruh saktinya nanti dikeluarkan. Bapak Ibu sekalian, betul tadi kata Pak Eri bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat membuatkan karakter ya. Tetapi yang saya temukan di lapangan, mungkin Bapak Ibu boleh temukan, ada satu dua orang yang pas seperti itu. Tetapi ada banyak orang dalam kelas. Dan 36 orang, 36 murid itu berbeda karakter, berbeda pemikiran, berbeda latar belakang. Nah di sini destinasi budaya positif ini akan membedah tentang karakter siswa yang berbeda-beda dalam kelas. Ya. Saya singkat saja Bapak Ibu. Nah, maka disiplin ya. Ini sebelum masuk ke budaya positif. Maka disiplin dalam pikiran kita di dalamnya ada tata tertib. Tata tertib itu aturan. Yang kedua berhubungan dengan keteraturan. Yang ketiga kepatuhan pada peraturan. Kemudian dihubungkan dengan hukuman. Ya. Mungkin saya pribadi, Bapak Ibu guru pernah menghukum ya, menghukum siswa yang kesiangan, menghukum siswa yang tidak mengerjakan tugas, ataupun menghukum siswa yang ngantuk di kelas ya. Bapak Ibu sekarang ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Nanti saya kasih tips ya bagaimana cara untuk mengantisipasi hal yang tersebut. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian dihajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Bapak Ibu guru sekalian, sharing saja. Pada saat kita mendengarkan bahasa disiplin, ya. Kemudian yang kedua ada bahasa merdeka, murid yang merdeka. Kira-kira Bapak dan Ibu ada nggak yang berpikiran maksudnya merdeka sampai sejauh mana? Apakah merdeka itu bebas bertindak ataupun bebas mengerjakan sesuatu di kelas?
bebas tidak mengerjakan tugas, atau bebas masuk ke sekolah semaunya murid tersebut. Seperti itu bukan ya tentunya. Merdeka di sini maksudnya Ki Dewantara menanggapan bahwa pertama, siswa-siswi yang ada di sekolah kita memiliki kodrat alam yang berbeda. Yang kedua, memiliki kebiasaan atau karakter yang berbeda. Yang ketiga, memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda. Kemudian yang keempat, memiliki keinginan atau impian yang berbeda. Nah, masuk kemerdekaan di sini, siswa diharuskan merdeka di sini artinya siswa diberikan kebebasan untuk mendapatkan impiannya, diberikan kebebasan untuk belajar dengan cara yang dia yakini pasti bisa. Contoh gini Bapak Ibu, kita di anak di SMK ada sebuah proyek, ya. Siswa biasanya akan lebih senang ya pada saat siswa belajar dengan sistem proyek. Jadi enjoy, lebih semangat, lebih senang. Nah, berarti siswa inginnya belajar dengan sistem proyek, PJBL contohnya, ya, proyek presenting misalkan. Jadi pada saat siswa menginginkan belajar dengan sistem proyek, maka kita sebagai guru harus melaksanakannya. Jangan egois, jangan sistem ceramah. Kalau guru mungkin ada beberapa guru kita yang sistemnya hanya ceramah saja, dari awal sampai akhir menerangkan tanpa ada sesuatu yang melibatkan siswa secara penuh. Makanya ngantuk, lemas, kemudian malas, tidak kuat, tidak tahan sampai pembelajaran selesai. Ya. Nah, artinya kemerdekaan di sini dimaksudkan adalah menurut Ki Dewantara, siswa diberikan kebebasan untuk menentukan karakternya yang sesuai dengan yang diinginkan. Ya, Bapak Ibu, ini hanya sekali saja ya. Itu adalah makna dari disiplin. Kemudian tujuan disiplin positif yang pertama, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dua, akan tetap berperilaku baik dalam berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Ini masih bisa dicerna oleh kita sekalian. Kemudian tadi kita membahas sedikit ada nilai kebajikan universal, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Jadi nilai kebajikan itu sifat positif yang ingin diraih. Ya. Kemudian menurut Brian Gerson tahun 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian ini saya lewat karena Bapak Ibu ini sudah dibahas profil Pancasila di dalamnya, ada beriman, mandiri, berlaku kritis, berkebinekaan global, bergotong dan kreatif. Kemudian menurut beberapa teori ada di dalamnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian ada kita kenal juga ada 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi dan sebagainya. Ini hanya sebagai uraian saja. Ini menurut nilai-nilai institusi organisasi menurut Diplom Business Life Skill. Ini tentang berhubungan dengan hidup, kemudian petunjuk hidup. Ya, coba pikirkan, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap melakukannya? Ini yang menjadi dasar adanya perubahan ataupun tidak berubah. Ya, sekali lagi, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain?
Ini agak sulit bagi saya. Mengapa Anda tetap melakukannya? Nah, ini yang menjadi penyebab siswa melanggar. Menurut saya pribadi, siswa itu melanggar menyakiti diri sendiri sebenarnya. Contoh gini, kalau ada siswa yang kesiangan, datangnya lewat dari jam 6:30 atau jam 7 apalagi, itu coba kita perhatikan, kita bayangkan, turun dari angkot siswa menyakitkan, tetapi dia tidak sadari bahwa itu menyakitkan bagi dia sendiri. Ya? Kemudian, mengapa Anda tetap melakukannya? Coba, Bapak Ibu ada yang mau berkomentar? Kenapa tetap melakukannya? Sudah tahu itu salah, tapi kenapa tetap melakukannya? Ada dari belakang, Bapak Ibu ada yang mau berkomentar? Bapak-bapak mau berkomentar? Ada yang berani? Mohon kali silakan. Nanti setelah ini saya kasih tips supaya tidak ngantuk ya, ketinggalan terus berada. Mungkin karena tadi belum ada kesadaran itu dalam dirinya, bahwasannya dengan kedisiplinan itu memotivasi diri untuk bersemangat untuk pergi sekolah, kemudian dan sebagainya. Tapi tidak begitu kesadaran diri belum ada. Jadi kata kuncinya adalah kesadaran diri. Ya. Ini yang akan dibangun dalam diseminasi ini. Diseminasi budaya positif membangun kesadaran supaya pelanggaran itu diminimalisir, kemudian cara penanganannya pun sesuai dengan yang mereka harapkan. Ya. Terima kasih Pak Eri, luar biasa. Jadi kenapa siswa yang kesiangan, yang melanggar itu dikatakan menyakiti dirinya sendiri? Karena secara sesungguhnya itu memang melanggar sesuai dengan penghargaan orang lain. Harusnya pas begitu masuk dikasih tepuk tangan, kasih senyuman, kasih oplos yang meriah, kemudian dikasih ujiannya, ya. Misalkan ada anak yang masuk pas begitu guru datang sudah di dalam, guru memberikan tugas sudah dikerjakan. Mungkin ucapan pertama adalah ujian, itu adalah penghargaan. Jadi siswa yang melanggar itu pertama pada dasarnya sedang menyakiti diri sendiri dan tidak sedang dihargai oleh orang lain. Cuma kesadarannya belum muncul dari yang kata Pak Eri. Ya. Terima kasih Pak Eri. Nah, ini Ibu salah satunya yang akan kita teliti, dan ini berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa dan melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kebayang Bapak Ibu? Kebayang ya? Berarti Pak Seno memberikan sesuatu yang sesuai atau tidak kira-kira? Tidak sesuai. Ada yang bisa menceritakan dari kasus ini? Ada? Bapak Ibu? Mau? Bu Citra tadi mau? Betul, menceritakan. Kemudian apakah tepat atau tidak yang dilakukan oleh pesan. Bapak Ibu yang lain silakan untuk mendengarkan atau menambahkan ya, menambah. Bapak, sebetulnya ketika saya membaca wacana yang Bapak berikan di depan, sedikit membuat miris Pak. Karena yang saya bayangkan, satu, ini dilihat dari karakter anak, sepertinya anaknya itu pendiam. Kalau saya berasumsi Pak ya, dari sudut pandang saya sendiri, saya membayangkannya, satu, anak ini pendiam atau introvert, yang keduanya mungkin
mungkin dari daya tampung IQ-nya belum mencapai apa yang diharapkan oleh guru tersebut. Saya bayangkan ketika anak itu belum menguasai mata pelajaran matematika, dia akan untuk bertanya dengan teman, kemudian entah itu secara kebetulan atau apa, gurunya tiba-tiba mungkin mempertanyakan dari suatu pertanyaan, karena mungkin dari gestur si anak sendiri sudah memperlihatkan. Terkadang kita sendiri Pak, sebagai bapak dan ibu guru yang memang terbiasa di kelas, ketika ada pertanyaan, kita biasanya ingin mengetahui dari gestur anak yang kurang percaya diri, sekedar untuk memastikan mungkin Pak ya. Terbayang oleh saya itu sampai jatuh tasnya, ditertawakan oleh teman-temannya, sudah ditertawakan, alangkah lebih tidak bijaknya lagi yang namanya Pak Seno itu sambil menuju anak. Menurut saya untuk hukuman yang diberikan oleh guru itu kurang dan mungkin tidak manusiawi Pak. Kenapa? Karena anak harusnya diberikan pemahaman terlebih dahulu. Sudah seyogyanya kita itu adalah sebagai seorang pendidik mengarahkan, membimbing, kemudian memberikan motivasi. Minimalnya ketika anak tidak mengerti, anak ketakutan, diberi ketenangan terlebih dahulu, dan nanti untuk punishment-nya sepertinya tidak melakukan hal yang seperti itu. Harus ada budaya positif, entah itu teguran dengan lemah lembut, kemudian di situ ada refleksi juga untuk ada sentuhan fisik, maksudnya sebagai bentuk motivasi dan dukungan terhadap anak. Dan nanti bisa dijelaskan kembali Pak mengenai materinya. Kalau pas dari itu anak bisa memahami maupun tidak yang namanya settingan, Tuhan itu telah memberikan kadarnya berdasarkan IQ anak masing-masing. Mungkin seperti itu Bapak. Luar biasa. Betul sekali Bu Citra. Mungkin Bapak Ibu juga sama ya. Jadi ini kalau saya tadi menyambung dengan apa yang saya katakan Bu Citra, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Barusan jawabannya sudah jelas oleh Bu Citra ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, coba Bapak Ibu tadi mendapatkan yang Bu Citra sampaikan. Ya. Jadi Pak Seno itu yang kita bayangkan bukannya memberikan sebuah motivasi kepada muridnya, tetapi malah disuruh ke depan, kemudian ditunjuk hidungnya, bayangkan sama kita, kemudian ditertawakan. Kira-kira IPA-nya akan lebih semangat atau lebih drop ya, terhancur semangatnya. Boro-boro mau berkembang pemikirannya karena dia sudah dipesimiskan, sudah dipermalukan. Jadi boro-boro berpikir, dia sudah memikirkan rasa malu juga sudah habis dan pada saat itu. Nah, jadi pandangan kita mungkin sama ya. Makanya kita ada di seminar budaya positif ini untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak berpihak kepada egoisme kita, tapi berpihak kepada murid ya, kepada siswa. Kemudian tadi mengapa sudah dijelaskan sama Bu Citra. Kemudian Bapak Ibu ini kita membahas sedikit ya, supaya lebih walaupun Bapak Ibu sudah tahu sebenarnya. Tadi ada hukuman dan konsekuensi ya. Sekarang kita bedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Arti satu arah itu hanya ditujukan untuk murid ya, itu hukuman. Kemudian berupa fisik atau psikis. Berupa fisik itu tadi hidup, kemudian usapkan ya. Saya sering seperti itu Gary, kadang-kadang kalau emosi sudah meningkat, tapi dengan dasar-dasar yang jelas ya. Kalau anak sudah 1, 2, 3 kali tetap seperti itu, tidak ada pelajaran dan sebagainya, tidak berubah. Saya sedikit mengambil keputusan yang lebih keras, tapi keras dalam arah tertentu ya. Nah, setelah belajar mendengar restitusi, sikap saya jadi berubah. Tadinya usapkan, jalan bebek, jalan jongkok ya, gitu ya. Tapi sekarang ada namanya restitusi, Bapak. Ternyata tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, tetapi nanti kita bahas. Nah, konsekuensi dari hukuman, sekarang konsekuensi. Konsekuensi itu yang pertama sudah terencana, yang kedua sudah disepakati, yang ketiga diberikan berdasarkan suatu data yang kemudian dapat diukur. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman
untuk jangka waktu pendek. Ini bedanya dengan hukuman. Kemudian guru memonitor murid. Ini bedanya. Jadi kalau hukuman langsung satu arah dari guru, kamu musab, kamu angkat badan, itu satu arah. Tapi kalau konsekuensi satu kalimatnya, nah kamu sudah melanggar. Tahu kan, pelanggaran itu ada konsekuensinya. Konsekuensi itu adalah ada komitmennya, persetujuannya. Kalau misalkan Anda melanggar, harus apa? Karena sadar sendiri tuh. Oh, pas saya melanggar berarti saya melanggar harus misalkan dihukum. Tapi bahasanya sesuai dengan yang disepakati, konsekuensi. Contohnya, kalau tidak beres-beres kelas, nanti kita belajar di sekolah kelas. Berarti harus ada konsekuensi. Apa konsekuensinya iuran? Apa konsekuensinya membaca surat pendek, menghafal, ataupun harus melapor, mencari guru dan sebagainya. Ya. Jadi konsekuensi itu dilaksanakan oleh dua arah, oleh murid dan guru. Ya. Itu antara hukuman dan konsekuensi. Dan yang ketiga adalah restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang berdasar tahun 2004. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka baru harus memperlakukan orang lain. Ini baru dalam gagasan tahun 1996. Nah, Bapak Ibu, ternyata setelah saya belajar di guru penggerak, ada satu sikap yang saya ubah. Pertama, dulu saya sebelum mengenal restitusi itu ada yang namanya hukuman. Saya menghukum secara langsung, anak disuruh lari tanpa ada sesuatu. Kemudian yang kedua, ternyata ada konsekuensi. Anda kalau melanggar ada hukumannya, itu konsekuensi. Tapi yang ketiga sekarang, kita sebagai guru harus mengajak teman-teman atau siswa untuk menyadarkan supaya tahu solusinya. Contohnya gini, kalau yang disediakan, langkah yang pertama adalah kita harus menghampiri dia supaya dia tidak kaget. Rata-rata kan kaget, gemet, kemudian takut, sehingga akhirnya boro-boro konsentrasi dengan kesalahannya tersebut. Kemudian sudah kita hampiri dengan baik, kemudian kita bertanya dengan baik-baik. Pertama, kenapa dia datang terlambat, apa alasannya. Yang ketiga, sadarkan dia itu hanya apakah Anda sadar kalau Anda itu melanggar. Kalau sudah tahu bahwa dia itu sadar melanggar, tanya kira-kira apa usaha yang dilakukan. Ya? Ini sudah saya buat video yang nyatanya nanti akan ditayangkan ya setelah video ini. Jadi Rudi, mau kemana Di? Mau ke kelas dulu. Kenapa sih yang? Coba sebentar ya. Ayo, sini Di. Pak, duduk. Dari mana Rudi? Kok buru-buru jalannya? Dari jalan tadi Pak macet. Kesiangan ya? Iya. Itu coba lihat seragamnya kok dikeluarkan gitu. Ya Pak, maaf tadi belum sempat merapihin di rumah. Kenapa? Tadi rusuh ke sekolah. Buru-buru. Iya. Oh. Kira-kira penampilan gitu baik nggak menurut Rudi? Iya Pak, mohon maaf tidak baik. Tidak baik ya. Jadi Rudi sadar bahwa itu salah. Iya. Kira-kira Rudi mau memperbaikinya nggak? Iya Pak, saya mau memperbaiki. Kalau dilihat dari kebiasaan, ada kesalahan nggak yang dilakukan oleh kamu pada saat di kelas kalau seperti ini penampilannya? Iya Pak, ada kesalahan yang saya lakukan. Iya. Contohnya seperti saya ini mengeluarkan baju Oh gitu ya. dan tidak. Apa yang dilanggar kira-kira?
Kesepakatan kelas yang melanggar apa kira-kira? mengeluarkan baju dan tidak berpakaian sopan. Jadi tidak rapi ya. Iya. Kira-kira kalau berpenampilan rapi dan sopan itu ada manfaatnya nggak? Tidak ada. Nah, kalau yang sopan, rapi, ada manfaatnya nggak buat Rudi nanti? Ada. Berarti sadar ya, Rudi salah. Kira-kira apa yang akan Rudi lakukan selanjutnya kalau seperti ini salah? Saya akan memperbaiki dan Apakah mau diulangi lagi atau besok tidak akan? Tidak, saya akan memperbaiki Kesalahan. kesalahan saya. Iya, berarti kan barusan Rudi datangnya terlambat ya, hampir terlambat kan. Kemudian jadi bajunya acak-acakan, nggak kelihatan rapi. Sadar ya? Iya. Nah, yang paling penting adalah Rudi merasa Rudi salah ya. Setelah mengakui kesalahan, kemudian lakukan perbaikan dan jangan diulangi. Siap ya? Ya, siap. Nah, Bapak hanya memberikan kesempatan saja kepada Rudi berubah karena diri sendiri, bukan karena Bapak ya. Iya. Kalau misalkan Rudi berubah karena Bapak, nanti Bapak tidak ada, Rudi melanggar lagi ya. Jadi kalau sudah ada rasa bersalah, Rudi melakukan perbaikan dan tidak boleh diulangi lagi. Siap ya? Iya, siap. Nah, mudah-mudahan nanti lebih disiplin ya, Ya. lebih rapi karena untuk kepentingan Rudi juga ya. Ya. Kalau seperti itu karena sudah agak siang, masuk ke kelas langsung. Udah sarapan kan? Udah, Pak. Udah masuk ke kelas, ikuti pembelajaran. Kalau sudah ada Bapak Ibu guru minta maaf. Iya. Salah ya? Ya, silakan ke kelasnya. Terima kasih, Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi dari kelas 10 TLG 2. Di sini saya sangat senang atas tindakan dari Bapak Iwan telah memberi saya kesempatan dan tidak menghukum langsung atas pelanggaran yang saya buat dan diajak berdiskusi terlebih dahulu dan mencari solusi untuk menjadi lebih baik pada saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari mana orang lain sudah selesai belajar? Pak, telat bangun ya Pak. Oh, udah sama Pak dulu perpustakaannya. Oh ya Pak. Ayo. Kenapa kelambatan? Bangun ya Pak. Bapak dulu ya. Ngobrol sebentar sama Bapak ya. Ya Pak ya. Assalamualaikum. Ayo Ran. Ran duduk di situ Ran. Sini Pak. Iya. Kenapa Ran datang terlambat? Orang lain sudah belajar selesai, Ran baru datang. Itu Pak, belakangan ini sering main game sampai malam Pak. Jadi bangunnya kesiangan. Kesiangan. Sampai jam berapa tuh main game lah? Kadang sampai jam 2 Pak, atau nggak sampai subuh. Sampai jam 2 subuh. Oh. Tapi Ran sadar nggak bahwa besoknya Ran harus belajar? Sadar. Terus apalagi kira-kira yang menyebabkan Ran bisa terlambat seperti itu? Kurang disiplin Pak. Kurang disiplin. Ada alasan lain nggak? Nggak ada Pak. Sudah berapa kali Ran melakukan hal seperti itu? Datang terlambat seperti barusan. Nggak tahu Pak, lupa sering. Sering. Waduh, menurut Ran itu baik atau tidak? Nggak Pak. Kira-kira menurut Ran kalau terlambat terus seperti itu, apa akibatnya buat Ran sendiri? Ketinggalan materi pembelajaran Pak. Rugi tidak kira-kira? Rugi Pak. Kira-kira kalau terlambat seperti itu Ran menyadari nggak kesalahan? Menyadari Pak. Menyadari. Terus apa yang akan Ran lakukan kalau sikap terlambat itu terus dilakukan oleh Ran? Memperbaikinya Pak. Memperbaiki. Berarti harus bagaimana tuh supaya tidak terlambat datang ke kelas? Lebih disiplin sama tidur lebih awal Pak. Berarti Rara tidak boleh tidur sampai jam 2 larut malam seperti itu ya. Jadi bangunnya supaya cepat ya. Jadi pertama Rara tadi bangunnya harus lebih awal, berarti tidurnya harus lebih cepat ya. Nah, jadi yang penting pertama Rara itu menyadari bahwa Rara itu merasa salah ya. Yang kedua
Raran harus punya komitmen bahwa kalau Raran melakukan hal seperti itu lagi, ada sesuatu yang negatif, yaitu kebiasaan yang kurang baik, ya. Sadar nggak itu? Sadar, Pak. Sadar ya. Yakin kita akan mengulangi lagi? Yakin ya. Berarti mulai besok ya, siap nggak Raran datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai? Siap, Pak. Siap ya. Mudah-mudahan ke depan Raran lebih datang lebih awal ya. Mudah-mudahan ilmunya lebih bermanfaat ya, karena tidak terlambat. Itu ya, Raran ya. Siap ya berubah ya. Siap, Pak. Oke. Karena waktunya sudah habis pelajaran Bapak, Raran tinggal ikuti saja pembelajaran berikutnya. Bapak Ibu guru yang lain ya. Silakan Raran kembali ke kelas ya. Maaf, Pak. Ya. Harus rajin ya, Ran. Ya, Pak. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Guru yang sudah mengajak saya berkomunikasi untuk mencari solusi atas kesalahan saya yang membuat saya menjadi ingin memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.